Pak Agus. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Rokim. Sehat. Ya. Ini begini Pak Agus. Iya, gimana? Alhamdulillah nanti Pak Agus kan akan melaksanakan coaching bersama Pak Minto ya. Iya, betul. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan pada Pak Agus. Iya, gimana Pak Rokim? Ya baik, jadi gini Pak Agus ya, pada saat proses coaching nanti Pak Agus akan saya amati. Jadi apakah dalam proses coaching nanti itu sudah sesuai dengan alur kita ataukah belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach? Kemudian juga nanti ada pertanyaan yang Pak Agus sampaikan, kemudian juga nanti ada jawaban tersebut dari permasalahan yang akan disampaikan oleh Pak Agus. Untuk proses coaching nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada coach. Ya, boleh Pak Rokim, silakan. Nanti dengan koordinasi dengan Pak Winto untuk melakukan coaching tersebut. Baik. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan Pak Agus kembangkan? Baik, terima kasih Pak Rokim. Ya, jadi gini, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu pada coaching hari ini itu pertama-tama yaitu dengan kehadiran penuh Pak Rokim. Terus present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, itu bagus ya yang ingin Pak Agus kembangkan dalam proses coaching nanti. Iya betul Pak Rokim. Ya, baik. Dari 3 kompetensi tersebut, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana Pak Agus? Baik, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan itu yang berbobot Pak Rokim, dan mendengarkan aktif pada proses coachingnya nanti. Baik, bagus. Jadi kompetensi spesifik yang ingin Pak Agus kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kira-kira indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Agus itu sendiri apa? Baik Pak Rokim. Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya inginkan itu nanti si coach itu saya dapat mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut Pak Rokim. Baik. Jadi nanti indikator ketercapaiannya adalah coach dapat menemukan masalahnya sendiri dan memberikan solusi atas permasalahannya sendiri, gitu Pak ya? Iya betul sekali Pak Rokim. Baik, baik, terima kasih sekali lagi atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Pak Agus bisa melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi Pak Agus ya. Iya Pak Baik, Rokim. terima kasih Pak Agus. Saya kira sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum Pak Gus, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Pak Wibowo. Gimana kabarnya? Kabar baik Pak Gus. Pak Gus, boneka saya meminta waktunya sebentar. Pak Gus, boneka saya meminta waktunya sebentar. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan pada akhir-akhir di kelas. Seperti itu Pak Gus. Ya, baik Pak Winto. Jadi saya ada waktu, kira-kira apa yang mau diceritakan Pak Winto? Saya siap untuk mendengarkan. Oke, gini Pak Gus. Pada akhir-akhir ini saya merasa kalau murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu,
jumlah murid yang saya untuk mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50% dari tiap kelas. Itu. Iya. Gitu ya Pak Winto ya. 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 Jadi menurut Pak Winto, kira-kira apa yang diharapkan dari obrolan kita pada siang ini? Saya mengharapkan gini bagus. Berarti saya mengharapkan pada perbincangan hari ini Ya. saya mendapat solusi atas permasalahan saya bagaimana tentang tadi antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Iya. Jadi menurut Pak Winto, itu hal apa yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran? Jadi, bagus. Saya waktu itu kan ada pelajaran di kelas 6 itu pelajaran matematika. Dari menurut sebagian anak-anak bahwa pelajaran matematika itu dianggap sulit oleh siswa. Nah, kalau saya ingat kembali apa yang menyebabkan murid tadi yang kurang antusias, yang pertama adalah pembelajaran saya sedikit membosankan dan selalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara dan menjelaskan materi di depan murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberi kesempatan pada murid-murid saya untuk berpendapat dan aktif berbicara dalam pembelajaran saya. Saya jarang meminta siswa melakukan kerja kelompok Pak, karena saya anggap itu membuat suasana kelas menjadi gaduh dan kurang fokus. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau begitu, kira-kira menurut Pak Winto itu apa saja yang bisa membuat murid Pak Winto itu berantusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Winto? Menurut saya, bagus ya. Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang lebih asik, berarti lebih menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan bagi siswa. Iya, baik, saya juga sependapat dengan Pak Winto. Lalu menurut pendapat Pak Winto, apa saja yang membuat murid asik dan tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran tersebut? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian di sela-sela pembelajaran itu diselingi ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Itu bagus. Saya juga perlu memberdayakan kerja kelompok daripada kerja individu Pak. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut? Kemungkinan terlalu banyak Pak yang tugas yang saya berikan. Jadi dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam. Kalau boleh tahu, Pak Winto itu menggunakan sumber belajar apa saja kalau di kelas itu? Saya biasanya hanya menggunakan teks dari perpustakaan bagus. Ya, selain itu Pak Winto, tugas yang menurut Pak Winto, adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak bagus. Ini sumber belajar selain dari buku teks tadi, bisa sumber belajar itu dari video YouTube pembelajaran tentang pembelajaran, mungkin juga ada dari tulisan karya ilmiah dari internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sekarang itu Startime. Ya, pembelajaran itu banyak muncul di TikTok, bisa menggunakan Canva atau Quizzes, itu berarti pembelajaran lebih menarik. Ya. Nah, betul sekali Pak Winto. Saya yakin sekali bila Pak Winto itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu bisa antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sekarang rencananya Pak Winto itu untuk menyelesaikan masalah ini itu gimana Pak Winto? Yang pertama yang saya rancang dalam rancang belajar adalah berarti pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam bagus seperti pemanfaatan IT, video YouTube, mungkin juga dengan media lingkungan sekitar atau benda konkret
Jadi siswa diajak langsung belajar di luar kelas secara konkret, dan bisa juga saya akan browsing di internet. Yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak tetapi mengacu pada tujuan pembelajaran, dan kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Dan saya juga akan mengubah model pembelajaran dari yang pertama disampaikan bagusnya dari ceramah, mungkin dengan pembelajaran yang kooperatif, berarti memaksimalkan diskusi dan kerja kelompok. Ya, bagus sekali rencana Pak Winto. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa berhasil ya Pak ya. Ya, bagus. Lalu apa komitmen dari Pak Winto sendiri terhadap rencana tersebut? Oke. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rokim. Nah, bagaimana tadi proses coachingnya bagus? Alhamdulillah proses coaching yang telah saya lakukan hari ini dengan Pak Winto itu berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah bagus. Setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Pak Agus. Tadi dalam proses coaching yang Pak Agus lakukan terkait dengan indikator yang ingin Pak Agus capai, bagaimana Pak tadi? Baik Pak Rokim, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching barusan tadi dengan Pak Winto, yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yang dimana saya sudah menanyakan tujuan selanjutnya, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi pada coach, dan menanyakan tanggung jawab pada coach saya tentang rencana aksi tersebut. Jadi saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas suatu permasalahannya. Baik, luar biasa Pak Agus. Jadi Pak Agus tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Tadi saya juga mengamati bahwa Pak Agus sudah melakukan yang mana Pak Agus sudah menanyakan tujuan, kemudian juga identifikasi permasalahan dan rencana aksi dari coaching, serta tanggung jawab coaching yang tadi juga saya mendengar percakapan dari Pak Agus bahwa Pak Agus itu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Pak Agus sudah hadir penuh, full, jadi sudah present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi ya Pak. Iya, betul. Dan juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari pengamatan saya sudah luar biasa Pak Agus yang lakukan. Iya. Jadi proses coaching mudah-mudahan ke depan makin sukses untuk melaksanakan proses coaching dan dapat menghasilkan yang maksimal. Jadi untuk ke depan Pak Agus kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Ya, terima kasih Pak Rokim. Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya, yaitu saya itu ingin lebih mendalami dan memahami terkait alur tirta lebih baik lagi dan pada saat melakukan proses coaching, supaya pada proses coaching berikutnya itu menjadi lebih baik lagi Pak Rokim. Baik, super sekali Bang dilakukan oleh Pak Agus. Jadi Pak Agus ingin lagi mendalami daripada kita dalam proses coaching. Semoga pada proses coaching berikutnya akan menghasilkan yang lebih baik lagi. Begitu Pak Agus ya. Mungkin itu sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses coaching pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Agus. Terima kasih. Sama-sama Pak Rokim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam